Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam yudha'af al-hasanah ashru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jal illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, atau kama qala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus yayasan, juga ketua rumah sedekah Al-Ikhlas, dan asatidzah, ustadzat, serta seluruh wali murid kelas 1G, semua semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia dari Allah kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan dalam keadaan yang mulia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita kaji pada pertemuan sore kali hari ini yaitu tafsir surat An-Nisa ayat yang kelima. Tafsir surat An-Nisa ayat yang kelima. Ayat ini penting untuk kita kaji, terutama kita sebagai seorang wali, baik wali untuk anak-anak kita ataupun kemudian kita wali yang menanggung mengurusi kebutuhan anak-anak yatim, atau yang disebut dalam ayat ini as-sufaha, jamak dari kata safih, yang artinya orang-orang yang belum mampu mengurus, mempergunakan, membelanjakan harta mereka. Maka ayat ini yang kita akan bahas, kita akan kaji, semoga memberikan manfaat kepada kita, terkhusus dalam masalah pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini waktunya kurang lebih 50
menit sampai 60 menit ke depan ya. Kita akan mengkaji ayat ini. Jika nanti waktunya masih, kita akan tambah ke ayat berikutnya. Juga masih ada kaitannya dengan ayat yang kelima ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami baca terlebih dahulu ayat yang kelima, baru kita akan kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufahaa التي جعل الله لكم أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Allahumma arhamna bil Quran. Terjemahnya kurang lebih, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat ini itu ada dua tafsiran ulama kaitan dengan khitab ataupun ditujukan kepada siapa. Dalam tafsirnya beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa ada dua tafsiran dari kalangan para ulama. Tafsiran yang pertama, ayat ini ditujukan untuk orang tua dalam masa pendidikan anak mereka yang masih dikatakan sufaha. Tafsiran yang kedua, ini ditujukan untuk wali anak-anak yatim. Wali anak yatim yang mereka membawa harta anak yatim. Ini bisa sebuah lembaga kah, semacam rumah sedekah atau lembaga baitul mal, atau semacam panti asuhan, atau perorangan yang dia itu menjadi wali anak-anak yatim. Pamannya mungkin yang yatim itu keponakannya, maka ayat ini ditujukan untuk mereka. Ya, masing-masing ulama ada yang menguatkan, kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menguatkan bahwa ayat ini ditujukan untuk wali anak yatim. Tetapi tafsiran dari dua tafsiran para ulama tadi, kedua-duanya bisa dipakai. Jadi ayat ini bisa berlaku kalau kita sebagai orang tua memiliki anak, berlaku untuk kita sebagai orang tua, juga berlaku bagi kita kalau kita menjadi wali dari anak-anak yatim. Karena memang ayat sebelumnya di ayat kedua itu menjelaskan tentang anak-anak yatim, hak mereka harus dipenuhi. Di ayat berikutnya pun sama, juga membahas tentang anak-anak yatim. Tetapi bisa lebih umum bagi kita sebagai orang tua. Baik, kita mulai tafsirnya. Biasa kita gunakan, kita bahas menggunakan tafsir As-Sa'di. As-Sufaha, ini terjemah singkatnya biasanya kalau anak pondok ya.
As-sufaha itu diterjemahkan orang-orang yang bodoh. Matan. Tapi dalam ayat ini jam'u safihin. Sufaha itu jamak dari kata safihun. Wa huwa man la yuhsin at-tasarruf fil mal. Safih atau sufaha itu orang yang belum pandai untuk membelanjakan harta, orang yang belum pandai untuk mengatur harta. Kenapa begitu? Imali adami aklihi. Bisa jadi sufaha atau orang yang tak mampu, tak pandai untuk membelanjakan harta, mengatur harta, bisa jadi karena tidak punya akal. Seperti siapa? Kal majnun, seperti orang gila. Maka kalau kemudian ada orang gila tapi dia punya warisan banyak, maka ini ayatnya juga berlaku untuk dia. Mungkin tak? Ya mungkin, serba mungkin gitu. Atau selainnya wal ma'tuh, atau orang idiot uangnya banyak, dapat warisan barangkali, dia saudaranya yang harus mengurus dia, maka tidak boleh serta-merta buru-buru menyerahkan harta ke mereka. Kenapa? Takut zalim tak? Daripada tak makan tak? Perlu kita ketahui, menahan harta dari orang yang berhak untuk menerimanya tapi kita tahan-tahan, itu zalim. Tetapi menyerahkan harta kepada orang yang belum berhak menerimanya juga zalim. Jadi bukan hanya kita menahan harta dari orang yang berhak itu dikatakan zalim, tapi memberikan harta kepada orang yang belum berhak itu juga zalim. Itu yang perlu kita ketahui, karena kalau az-zulmu secara bahasa itu kan wad'u syai' fi ghairi maudhi'iha, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Maka kalau harta kita berikan kepada orang yang belum saatnya dia megang harta, maka itu sebuah kezaliman. Harta tentu tidak mesti uang ya. Kan ayat ini juga sempat masyhur ketika ada salah seorang ustadz masyhur ya, Ustadz Budi Azhari. Ketika membahas tentang kecanduan anak terhadap gadget, kecanduan anak terhadap HP, kata beliau juga menyebutkan ayat ini, HP itu juga harta. HP itu juga harta. Jadi tidak boleh harta ini kita serahkan kepada anak yang memang dia belum pandai untuk menggunakan harta tersebut. Tapi tentu kita tidak kuat dan tidak mampu ya tidak apa-apa, sesekali yang penting kita batasi waktunya, dan apa yang ditonton dilihat tentu kita harus tahu, itu tentu dalam batasan yang wajar silahkan. Tapi kalau sudah dalam batasan tidak wajar, apalagi sampai ada orang tua saking kayanya engko lewat sunat tak tukak ke HP kanggo kowe, itu tidak layak Bapak, dan itu termasuk bagian kezaliman. Maka kalau mau silakan, HP kita mohon, kita akui itu HP kita. Lah anak itu dipinjami mohon, sehingga mereka nggak merasa bahwa itu milik dia. Wekku tek Pak, kok jaluk ngopo? Begitu akhirnya. Beda kalau kemudian mereka kita pinjami, itu kita pinjami. Itu beda. Mereka akan merasa bahwa itu bukan milik mereka. Tapi kalau sudah katakan iki wekmu, tak tukake, nggo kue, itu nanti lain hal. Dan bisa ditakutkan kita masuk ke ayat ini karena dia belum layak, belum mampu untuk menggunakan untuk apa dalam hal yang baik, tapi kita sudah belikan untuk mereka. Jangan sampai kemudian karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita kelak di hari kiamat. Barakallahu fikum. Kami lanjutkan. Wa nahwihima tadi seperti orang yang nggak punya akal, gila atau idiot atau selain dari keduanya, pokoknya tidak punya akal. Pikun tak bisa jadi, pikun bisa jadi, apalagi orang pikun sudah tua, sudah sepuh, uangnya barangkali banyak, disimpan di mana-mana. Nah ini jangan kemudian kita
zalim terhadap harta tersebut. Wa imali adami rusdihi, atau bisa jadi belum sempurna akalnya. Kasoghiri wa ghairi rasyid, seperti anak kecil ya. Wa ghairi rasyid, atau anak yang belum dewasa. Jadi kalau rasyid itu kaitan dengan mental atau sikap. Jadi bukan berkaitan dengan balik atau enggak. Karena hari ini banyak anak-anak balik dewasa Pak secara fisik Pak, tapi secara mental nol, bocah. Ngoten nggih. Jadi secara fisik dia sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, tapi secara mental kedewasaan masih seperti kanak-kanak. Ngoten. Jadi belum dewasa. Jadi kalau kita serahkan harta kepada mereka, mereka bisa mempergunakan harta tersebut dalam hal-hal yang tidak dibenarkan. Kita lanjutkan. Fana hal aulia an yu'tu haula amwalahum. Fana hallahul aulia an yu'tu haula amwalahum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang para wali, baik tadi orang tua, walinya anak-anak, ataupun wali anak-anak yatim bisa masuk, atau orang yang tidak punya akal atau belum sempurna akalnya. Allah melarang para wali untuk memberikan kepada mereka harta-harta mereka. Amwalahum, ngoten, harta mereka. Maka kalau dalam tarjamah depaknya itu diberi tanda kurung Pak. Harta di sini an amwalakum. Kalau amwalakum kita terjemahkan singkat, amwalakum harta kalian, berarti hartanya wali. Tetapi kalau dalam tarjamah depak diberi tanda kurung, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu. Artinya hartanya anak-anak yatim, peninggalan dari orang tua mereka, kita yang bawa, maka itu harta mereka. Atau bisa jadi hartanya anak kita itu diberi oleh mbahnya, diberi oleh dulur-dulurnya, saudara-saudaranya. Apalagi kalau Idul Fitri, itu kan bisa THR-nya anak-anak itu bisa 1 juta, bisa lebih loh Pak. Nggih, betul itu Pak. Kalau mereka pintar ngumpulkan, itu siapa yang bawa sih? Kita. Jangan sok-sokan Pak. Aku rak gelem tat mangan hartane anakku wis ben digawa dhewe tat. Karpe, enggak bisa begitu Pak. Itu justru zalim. Lah terus pripun Pak? Kita pegang. Lah sik ngerampok koyo anak tat. Mboten. Estu Pak, boleh itu, boleh. Nggih. Bahkan ada ulama yang membolehkan secara mutlak karena harta anak, harta orang tua. Nggih. Bahkan mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi mutlak boleh. Jadi kita gunakan, baik kita termasuk orang yang fakir atau miskin, atau kita orang kaya tapi menggunakan, boleh. Jadi mazhab yang lain mengatakan kalau kita benar membutuhkan silahkan pakai harta anak. Tetapi kalau kita termasuk orang kaya mending nggak dipakai. Lah terus pripun kalau mereka nagih tat? Nah, nanti di ayat berikutnya kita jelaskan. Nggih, barakallahu fiik. Bukan di ayat berikutnya, di potongan ayat ini tapi yang terakhir. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nggih. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka para wali untuk memberikan harta kepada mereka. Kenapa dilarang oleh Allah? Khosyata ifsadiha wa itlafiha. Karena takut harta tersebut akan dirusak dan dihilangkan atau digunakan untuk hal-hal yang merusak. Ngaten barakallahu fikum. Anak-anak sudah tahu HP, tahu game, dapat THR 1 juta lah Pak. Itu kalau kita berikan ke mereka untuk apa? Paling untuk beli kepentingan game, mboten ngertos kula. Ada nggih Pak nggih? Kayaknya kok game itu semakin meningkat kayak perlu uang nggih. Bisa jadi ngoten. Atau kalau enggak punya HP, bisa ke tempat PS. Atau kalau anak-anak nggih banyak poyah nggih beli poyah, beli duitku kok. Begitu loh ya nggih.
Ini penting Pak, duitku kok, mana uangku? Maka kalau diberi THR oleh keluarga, sudah segera dihitung, jenengan pegang sudah. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Masalah kalau kita serahkan mereka tadi, kalau kita ini uangmu, nanti akhirnya mereka akan nagih terus. Oh beli poya, duitku dhewe ra oleh. Begitu akhirnya Pak. Nggih niki penting nggih. Apalagi mendekati apa? Idul Fitri itu. Kita lanjutkan. Li'anna Allah ja'alal amwal qiyaman li'ibadihi fi masalihi dinihim wa dunyahum. Ini di ayat tadi kan ja'alati ja'alallahu lakum qiyaman. Nah, ini dalam tafsirnya li'anna Allah ja'alal amwal qiyaman li'ibadihi fi masalihi dinihim wa dunyahum. Kenapa Allah larang? Karena sesungguhnya harta itu, Allah menjadikan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hambanya, baik kebutuhan agama ataupun kebutuhan dunia. Jadi harta yang ada itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dunia kita dan untuk memenuhi kebutuhan agama kita. Tapi kalau harta itu diserahkan kepada orang yang akalnya belum sempurna, harta itu tidak mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan agama, apalagi agama Pak. Untuk apa? Ya nggih, untuk hambur-hamburan. Beli poyah, mboten larang poyah nggih Pak. Monggo, ndak apa-apa Pak. Nggih, nggak apa-apa. Yang penting aman saja, ndak apa-apa. Dan ada batasannya. Kalau jenengan larang total juga, ya kasihan ya Pak. Ndak apa-apa. Saya kadang sesekali tetap tak belikan ya. Atau pakai cara lain kalau biar nggak boros nggih. Jenengan buatkan jeblukan itu loh Pak, yang dari spiritus. Nah, itu lumayan Pak. Anak saya itu punya itu. Bukan saya yang buatkan, mbahnya yang buatkan, buyutnya yang buatkan. Jadi dong lumayan. Kalau minta poyah gampang. Wis sono iku. Karet tuku spiritus beres. Ngirit lagi, ngirit. Tapi nggih bahaya kata sih. Nggih, harta yang Allah berikan itu qiyaman. Nggih, sebagai napa? Sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan agama dan dunia. Wa haula la yuhsinunal qiyam 'alaiha wa hifdhiha, dan mereka semua itu baik orang yang tidak punya akal ataupun orang yang akalnya belum sempurna tadi, itu termasuk orang-orang yang tidak bagus dalam membelanjakan harta dan menjaganya. Maka di sini fa'amarul waliya an la yu'tiyahum iyyaha bal yarzuquhum minha wa yaksuhum. Maka di sini Allah merintahkan ke wali agar tidak memberikan kepada mereka, akan tetapi yarzuquhum minha wa yaksuhum, memberikan rizki dari harta itu dan memberikan pakaian dari harta itu. Kalau dalam tafsirnya minha, tetapi kalau dalam ayatnya itu fiha Pak. Benten tak benten sebenarnya Pak. Kalau minha itu berarti kita ambilkan harta itu dari pokok harta mereka. Katakan ngeten, ada anak yatim, hartanya kita pegang, ada 20 juta. Kalau warzuquhum fiha, harta yang 20 juta itu kita bisniskan, tapi dalam bisnis yang aman. Kita investasikan tapi dalam investasi yang aman, bukan bodong ya Pak. Wis pokoknya semangat modalnya iki ben hartane anak yatim nggak berkurang tapi semakin tambah, didokok nggon investasi bodong. Habis uang tersebut dia yang menanggung Pak. Pokoknya kita cari tempat yang terbaik untuk menginvestasikan harta itu. Warzuquhum fiha, berilah rezeki mereka dari hasil harta itu. Berarti bukan diambil dari pokok, tapi dari keuntungan uang harta pokoknya. Ini terutama kita kalau sebagai Pak Haji Samsul rumah sedekah, ngelola harta untuk anak yatim. Nah, itu caranya Pak. Jangan kita ambilkan dari harta pokoknya, tapi kita harta pokok itu kita investasikan, kita buat usaha agar punya hasil. Nah, kemudian kita ambilkan untuk kebutuhan mereka dari hasil uang tersebut. Kalau untuk anak-anak kita bisa juga Pak, boleh saja. Uang anak kita dari mbahnya barangkali nih Pak, banyak berapa juta numpuk setiap
Ramadan setiap Idul Fitri nambah sampai 10 juta. Bolehlah kita gunakan untuk usaha. Kemudian nanti kita keluarkan itu dari hasil dari usaha itu. Maka memang ada ulama menguatkan ayat ini itu digunakan untuk mereka wali anak yatim yang punya warisan harta. Nggih, barakallahu fikum. Jadi ngoten, butuhin apa Pak? Butuhin apa baru kita. Anak kita butuh nopo sepeda, THR-nya masih sepeda, belikan sepeda. Jangan kita belikan apa? Berikan uangnya terserah. Gopo ndak? Jangan Pak. Itu nanti rusak nanti. Nanti untuk aneh-aneh. Kalau mereka butuh apa kita belikan, berikan kebentukan. Ngoten, sepeda contohnya. Tapi kalau HP kayaknya ndak nih Pak. Mereka belum bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau HP. Kalau sepeda sih ya jelas lah Pak. Untuk apa sih? Paling untuk main-main. Nah, itu tidak masalah. Belikan sepeda untuk mereka. Kalau motor pripun Tat? Kalau motor termasuk yang riskan Pak. Nggih, motor termasuk yang berat. Kalau mereka belum sempurna akalnya, ditakutkan motor itu digunakan untuk yo tril-trilan nopo. Apalagi yang ditonton kan yo tril loh Pak. Akhirnya kemudian dia belajar sama temannya untuk jumping. Itu salah siapa? Orang tua Pak. Orang tua baru sadar kalau ada kejadian. Nggih, anaknya ikut nggih. Pokoknya balap liar barangkali ngoten, kemudian kecelakaan barulah sadar. Itu bagian harta. Nggih. Maka motor itu pun juga bagian harta. Maka kita lihat kalau anak kita memang sudah mampu untuk menggunakan dalam hal-hal yang baik, untuk sekolah kah, untuk ngaji, monggo Pak. Tapi kalau mereka tidak mampu untuk menggunakan dalam baik, hal-hal yang baik, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang motor yang kita berikan kepada mereka. Pasti itu Pak. Karena semuanya itu nikmat, dan nikmat Allah itu pasti akan ditanyakan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Jadi nikmat seluruhnya itu pasti akan dipertanyakan oleh Allah Pak. Pasti Pak. Bahkan Rasulullah dalam ayat ini ya Pak, kaitan dengan ayat ini pernah Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air sejuk, pernah minum air putih sejuk. Ampunten, buatan air putih ya Pak. Karena kalau bilang air putih, kalau di sini orang-orangnya cerdas itu air putih susu notat. Buatan air putih, air dukun lah, air dukun paham ya Pak. Air dukun ya air bening, air petak. Nggih. Kalau air putih nanti disalah tafsirkan apa? Air bening. Rasulullah pernah minum itu Pak, air bening, air petak niku nggih sejuk. Rasulullah kemudian mengatakan air yang kita minum itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air loh Pak. Dengan entengnya loh Pak, kalau kita minum aqua pas bodoh apalagi Pak. Setiap ganti rumah dikai aqua. Kita isin coblos minum, ketura coblos. Tidak ada yang habis Pak. Itu jangan anggap remeh, itu akan ditanya oleh Allah Pak. Nggih, betul itu Pak. Estu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih besar daripada itu yang kita berikan anak kita Pak. Motor, HP akan disoal oleh Allah dari kiamat, pasti Pak. Maka solusinya nih Pak. Ini solusi air putih Pak, pas bodoh nih ya. Solusinya ditawari lempun daripada bentangan boten pun. Nah, macam-macamnya nggih jenengan ambil pelintis tunggal, pelintis. Aman nih Pak. Nggih mboten, sreden mangke di rumah berikutnya baru minum. Lho mboten Pak, itu cara Pak agar kemudian kita sebagai bentuk rasa takut kita akan nikmat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusus para santri, Masya Allah, saya pengalaman jadi santri itu setiap pekan atau setiap bulan sekali itu bagian kebersihan kalau di pondok itu sering mengumpulkan santri Pak. Kenapa? Karena ngapunten nih, celana dalam, baju dalam, yo celana, yo sarung tuh banyak yang tak bertuan Pak. Nggih, karena saya lihat santri itu Pak, kalau sempak, kalau celana, astagfirullah, kalau celana dalam jatuh Pak, itu dibiarkan loh, betul. Cendok dan piring itu kalau selesai makan itu bisa disimpan di dalam lemari, di bawah lemari sampai jamuran, biarkan. Jangan kira itu nggak ditanya oleh Allah, akan ditanya, termasuk celana dalam itu Pak, dibiarkan, nggak diurus, Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka para santri
Kalau celana dalam jatuh jangan malu, ambil cuci. Bahkan sabun kita kalau kemudian masih bisa ditolong, ambil Pak. Saya dulu di pondok kamar mandinya itu nganu ya Pak, pembuangannya itu sak jalur Pak. Dados mboten setiap jalur mboten. Jadi kamar mandi 6 atau 7 itu dijadikan satu jalur pembuangan untuk mandinya Pak. Jadi saya pernah mandi pakai sabun batangan, ucul Pak. Tak lihat padahal uang saya pas-pasan, sudah nggak ada uang lagi. Mau tak kejar sudah nggak bisa. Masuk ke got, malu lah Pak, gitu. Sudah nggak bisa, nggak layak juga. Gitu. Kalau seperti itu ya sudah. Wallahu alam lah. Gitu. Kembali ke tadi. Jadi hal-hal yang kecil saja Allah akan tanyakan Pak. Air putih itu, apalagi yang lebih besar daripada itu, maka perlu hati-hati kaitannya kita memberikan sesuatu kepada anak kita. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Agak saya undur-undur waktunya nggih Pak. Ini kok masih jam 17.19. Kami lanjutkan. Wa yubdzil minha ma yata'allaqu bi daruratihim wa hajatihim ad-diniyah wad dunyawiyah. Maka mereka wali itu memberikan dari harta itu kebutuhan-kebutuhan mereka, nggih, yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka dan kepentingan-kepentingan mereka, baik kebutuhan kepentingan agama ataupun kebutuhan kepentingan dunia. Jadi kita berikan kepada mereka, alokasikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Termasuk anak yatim, ya, termasuk anak yatim. Kebutuhan agama itu penting kalau anak yatim, ya Pak. Kenapa? Kalau kita serius benar-benar akan menyerahkan harta yang kita pegang itu kepada mereka anak yatim, maka yang penting bukan sekedar memberikan makan dan minum mereka dan memastikan gizi mereka cukup, gak sekedar itu Pak. Tetapi tanggung jawab kita kalau mengelola harta anak yatim adalah menjadikan mereka pintar terutama dalam masalah agama. Kenapa? Itu akan membuat mereka nanti dewasa secara mental Pak. Masalahnya kalau mereka terus dalam kondisi seperti itu, maksudnya tidak pernah belajar agama, nanti kedewasaannya lama. Dan lama pula kita menanggung amanah uang itu di dalam yang kita pegang. Kalau kita ingin cepat anak yatim itu dewasa dalam masalah mental, maka didik mereka Pak. Maka harta yang kita pegang bukan sekedar untuk memberikan makan dan minum mereka, cukup enggak, tapi untuk memberikan pendidikan mereka, terutama dalam pendidikan agama, agar mereka cepat dewasa dan harta itu pula cepat kita berikan kepada mereka. Karena itu amanah ya Pak, dan itu juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Jadi memang kalau mereka dewasa segera kita berikan. Kalau mereka sudah dewasa nggak kita berikan, itu juga bagian daripada kezaliman. Susah ya Pak. Masalah apa lagi harta anak yatim Pak. Kita yang mungkin paman punya keponakan, kita nanggung ngurusi mereka, ngapunten Pak. Hati-hati sekali. Termasuk lembaga keuangan termasuk panti asuhan, panti yang ngelola anak yatim itu juga ngapunten harus hati-hati sekali Pak. Hati-hati sekali. Kalau kita termasuk orang yang tak kuat dan tak mampu mengurusi anak yatim, maka memang lebih baik kita nopong ya Pak. Ya minta untuk saya jangan inilah, bagian lain aja. Rasulullah sampai pernah berpesan kepada salah seorang sahabat. Seingat kami Abu Dzar Al-Ghifari. Itu Rasulullah berpesan ngeten. Jangan engkau menjadi pemimpin dari 2 orang dan jangan engkau mengurusi harta anak yatim. Kenapa? Rasulullah tahu kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu lemah dalam kepemimpinan. Kalau beliau dipasrai atau menjadi seorang pemimpin, takutnya malah beliau tidak mampu dan tidak kuat. Jadi memang hati-hati sekali. Di Quran sampai jelaskan Pak, dalam masalah harta anak yatim ini di Quran sampai dijelaskan karena saking perlu hati-hatinya. Makaten barakallahu fikum, itu bentuk kasih sayang Allah ya Pak kepada para anak yatim. Aku tuh boleh yatim tat.
Lha pun sepuh mboten yatim to Pak, pun kadaluwarsa. Nggih. Anak nama yatim itu bapaknya meninggal, kemudian usianya belum usia balik. Kalau sudah balik pun dewasa, jangan kalau ada pembagian amplop untuk anak yatim, terutama bulan Suro biasanya Pak. Ngoten nggih. Ngaku-ngaku aku ya yatim kok, ora kok bagi. Pun kadaluwarsa expired Pak. Pun mboten yatim nggih. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, niki ya Pak, ini yang kami singgung tadi. Kalau mereka nagih tat meminta gimana tat? Wa ayyaqulu lahum qawlan ma'rufa. Maka hendaknya wali itu mengatakan kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu perkataan yang baik. Bi an ya'iduhum idza talabuha, dengan menjanjikan ke mereka kalau mereka minta, annahum sayadfa'unaha lahum ba'da rusdihim, sesungguhnya mereka wali akan memberikan harta mereka itu kalau mereka sudah dewasa. Jadi dengan mengatakan baik, pas mungkin anak yatim nih Pak minta ke kita, le Pak D, harta kula pundi sing tinggalane bapak niku? Engko yo nang, engko wis gede, ya wis SMA kelas 3 napa enggak harus begitu, pokoknya engko wis gede, wis dewasa, ojo khawatir. Engko tak serahke kabeh ring awakmu. Ah, ampun ngeten Pak, ngopo ta kowe ku sing ngurusi ra aku sih. Ngono ora percaya karo aku ya wis. Slungguh minggat to. Nah, ini berarti perkataan yang enggak ma'ruf Pak. Harus pirang-pirang tahun sing ngurusi ra aku, sing ngono sira apa. Jangan sampai begitu, Pak. Itu akan menghilangkan amal soleh kita, Pak. Ngaten. Termasuk pula anak kita barangkali menagih harta yang kita pegang, harta mereka yang kita pegang sama, Pak. Katakan dengan kata yang baik, dijanjai. Engko wis gedhe yo, Nang. Wis gedhe. Wis gedhe tak tukake HP. Wis gedhe engko tak ya, sabar ta. Betul namanya anak ini insyaallah Pak, percayalah kepada orang tuanya. Ngaten. Wa nahwi dzalik, atau perkataan yang semacam itu nggih. Wa yulattifu lahum fil aqwal jabron li khawatirihim, dan menggunakan kata-kata yang lembut agar menyenangkan hati mereka. Nggih, membuat senang benak mereka. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kaitan dengan ayat ini kami akan menyebutkan dari tafsir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menarik nih Pak. Kaitan dengan sufaha. Jadi kalau kita dapati ada anak-anak yang masuk ke sufaha tadi Pak, bodohkah bisa? Sufaha secara arti gampangan bodoh ya Pak. Baik bodoh dalam masalah ngapunten pelajaran atau bodoh dalam masalah membelanjakan harta, mengatur harta. Masih belum mampu. Lah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ini menarik menurut kami, Pak. Dan ini kami cari ternyata sesuai dengan medis. Sesuai dengan ilmu medis. Beliau mengatakan dalam tafsirnya beliau mengatakan enggak bawa tafsirnya kalau saya enggak punya. Jadi saya download dari, kami ambil dari Mbah Google. Tapi insya Allah sesuai dengan kitabnya ini. Beliau mengatakan wa alam, ketahuilah annahu ta'ala innama amara bidzalika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh itu. Maksudnya apa? Menyuruh perkataan yang baik, mengatakan dengan kata-kata yang baik, tutur kata yang baik kepada anak yang masih sufaha, masih bodoh. Dengan perkataan yang ma'ruf. Kenapa begitu, Pak? Li'annal qaulal jamil yu'tharu fil qalbi. Suara saya kedengaran nggih Pak nggih? Dengaran nggih Pak? Empun volume pol niki Pak. Kalah kali anak-anak. Nggih, anak-anak mboten poso. Kenapa kemudian wali atau orang tua disuruh mengatakan kata-kata yang baik, atau guru mungkin kepada anak-anak yang masih bodoh tadi dengan kata-kata yang baik? Li'annal qaulal jamil yu'tharu fil qalbi fayuzilus safha. Karena sesungguhnya perkataan yang indah
Perkataan yang baik, tutur kata yang baik itu akan memberikan pengaruh kepada hati anak dan akan menghilangkan kebodohan. Tidak cukup di situ, Pak. Amma khilaful qaulil ma'ruf fa innahu yuzidu safih safhan wa nuqsanan. Naudzubillah, Pak. Sebaliknya, perkataan yang selain dari yang ma'ruf berarti perkataan yang buruk, caci maki, menjustifikasi, blok kowe, gendeng, bodoh, diajari rinaungi podo wae, ra ono bedane. Kata-kata yang semacam dengan itu, Pak, itu justru akan menambah kebodohan dan kekurangan akal anak. Estu, Pak. Ini secara medis pripun? Saya langsung nyari setelah dapat call ini, saya cari, Pak. Di Klik Dokter, coba jenengan cari. Nggih. Berkata kasar untuk menegur anak. Ini dampaknya buruk, Pak. Ada 5 dampak buruk. Artikel yang lain sampai lebih daripada itu, Pak. Dampak buruk kalau kita berkata kasar kepada anak kita. Kalau kita membentak menggunakan kata-kata buruk kepada anak kita, Pak. Sampai terucap goblok, gendeng dan naudzubillah kata-kata yang lainnya, Pak. Memang berat itu, Pak. Berat. Maka madrasah untuk melatih itu ketika Ramadan penting, Pak. Jadi ketika Ramadan itu kita coba, kalau mungkin dulu sempat khilaf, kita sering menggunakan kata-kata itu, sering bentak dengan bentakan yang sangat keras. Saya secara pribadi, Pak, ngajak diri saya dan bapak-bapak sekalian, mumpung Ramadan, mari kita gunakan kesempatan Ramadan untuk melatih itu, Pak. Kenapa? Kalau Ramadan ini jenengan bentak, Pak, ngapunten, ngeleh. Coro anak do tukaran karepmu, aku ngeleh kok. Arep ngamuk yo, aduh ra kuat. Ngoten lho, Pak. Ngamuk ini kesempatan lho. Nggih, kan Ramadan memang madrasah, Pak. Estu nih kesempatan, Pak. Kita yang biasa pakai tangan besi, pakai tutur kata yang sering tidak baik, rubah, Pak. Itu justru menambah bodohnya anak kita, Pak. Tapi kata-kata yang baik itu mungkin mereka nggak ngelegi wong ya, Pak, tapi sebenarnya ngerespon, Pak. Estu, Pak. Maka kita kan sering nyesel ya, Pak. Bar ngamuk kan sering nyesel. Ternyata bar ngamuk itu anak kita pukul, kita katakan kata-kata yang buruk. Nonton, Ustadz, nanti, Afan, jangan dibagi sekarang. Jangan dibagi sekarang. Ngoten, mangke yang dilihat makanannya bukan saya. Ngoten. Mboten egois ngapuntenipun. Nanti saya beri waktu 5 menit lah sebelum, atau 10 menit tak apa-apa, nggih bar. 5 menit pokoknya jenengan bagi, cukup insyaallah. Pinten sih wong enggak ada 100 kok. Cukup insyaallah. Ngapunten, Pak. Saya ngaji tempat lain nggih ngoten, Pak. Kok bagi makanan? Ngapunten, saya beri waktu 5 menit aja sebelum buka. Pokoknya bisa gunakan untuk bagi. Ngaten. Pokoknya sebelum 5 menit saya belum selesai, jenengan bisa bilang setengah main, Tat. Nggih, setengah main selesai nanti, Pak. Nggih. Ngapunten Ustaz nggih. Nggih. Nggih, ditutup pecirian, Pak. Nggih, barakallahu fikum. Kami bacakan ini dampak dari Klik Dokter. Ini menurut psikolog ya, Pak. Ahli psikolog ya. Psikologi. Dampak kata-kata buruk kasar ketika menegur anak, nggih, termasuk teguran dalam masalah apapun, termasuk ketika ngaji nggih, Pak. Ngaji abata. Oh ya Allah, koyo ra nyambung-nyambung nggih, Pak. Diajari malah tengok kono, tengok kene, meneh calanang nggih, Pak. Betul, Pak, saya lihat tuh anak laki-laki beda sama perempuan, Pak. Jadi kadang itu kalau curhat-curhatan antara ustadz ngoten nggih, yang anaknya perempuan itu ya do manut-manut ngono. Anakku lanang memang kini, ternyata enggak saya doang, Pak. Semua begitu rata-rata anak laki-laki, Pak. Diajari ngaji itu, Pak, itu malah ngono. Karepmu piye aku iki ustadz. Ustadz lu jawab, "Dong omah ya bapak." Akhirnya wong kula ancen ustadzah yo do sabar ya. Nggih, estu, Pak. Cara sekolah itu narik infake untuk bulanan itu mahal, Pak. Enggak apa-apa menurut saya, Pak. Karena bisa nangani. Loh saya itu ya Allah. Ngono ring ustadzahmu ae. Daripada tukaran ya, Pak. Tukaran ya, Pak. Nggih. Yes, barakallahu fikum. Lah, bentaan, kata-kata kasar keras kepada anak itu satu, dampak buruknya apa? Anak memiliki perilaku lebih buruk.
Jadi justru kalau kita bentak dengan kata-kata yang kasar tadi, itu justru anak akan semakin buruk, Pak. Dan ngapunten nih, Pak, semacam kita minum obat ya, Pak. Katakan kalau kita sakit, biasa minum obat dosis tinggi, Pak. Itu suatu saat kita sakit dengan sakit yang sama, diombeni obat dosisnya di bawahnya, kira-kira ada manfaatnya enggak, Pak? Nggak ada. Wes kadung dosis dhuwur kayak dosis rendah. Ora kanggo. Anak biasa dibentak dengan volume pinten, Mas? Sak pole ngoten lho. Kok jenengan bentak volume 15? Ra krasa, Pak. Biasa jenengan bentak kula 20 volume 15. Ya ora dirungake, Pak. Estu niki penting sangat. Semakin banter bentak kita, Pak, maka anak akan semakin butuh bentakan yang lebih keras lagi agar mereka mendengarkan kita. Yang kedua, Pak, efek buruknya apa? Depresi pada anak. Ini nggak langsung depresi, bisa terakumulasi setelah bertahun-tahun. Kumpul sangger dino ngono, akhirnya kumpul, akhirnya terserap di otak dia, bisa depresi anaknya. Dan hari ini ya, Pak, anak-anak yang depresi itu kalau jenengan, saya dapat cerita ya, Pak, di rumah sakit di jiwa, klinik jiwa ya, Pak, itu kuwadah, Pak, rata-rata usia mereka masih muda, Pak. S2 anak 3 SMP SMA itu rata-rata yang kena depresi, Pak. S2, Pak, nggak 1-2, banyak. Nih. Yang ketiga, anak memandang rendah diri sendiri atau nggak pede, Pak. Jadi mereka akhirnya ketika diomongin kamu goblok, bodoh, ora iso diatur contoh atau kata-kata lain, Pak, itu akhirnya membentuk diri mereka. Oh, ancen aku ora pantes, aku ancen ra isonan, aku ancen bodoh, aku ancen begitu, Pak. Nggih. Maka pakai kata, boleh agak mungkin meninggikan nada, tapi agak pakai kata-kata yang baik, Pak. Senang, muga-muga kowe saleh. Ngoten, Pak. Ngamuk jenengan ora iso lho, tahap ya dilatih saged, Pak. Coba bareng ngamuk muga-muga kowe dadi wong saleh nang, sugih, rezekimu lancar. Lah ngoten asahe to, Pak. Nggih, angel ta, coba bisa, Pak. Dan ini terjadi dengan beliau Syekh Sudes. Kan kisahnya masyhur ya, Pak. Syekh Sudes yang imami Masjidil Haram. Yang suaranya bagus. Jenengan nggih pun ngertos lah, Pak. Beliau cerita, beliau dulu kecil tuh nakal, Pak. Pernah suatu saat orang tuanya akan kedatangan tamu yang istimewa, sangat istimewa, Pak, sehingga menyediakan hidangan yang pula istimewa. Ketika menyediakan hidangan istimewa sudah disiapkan di ruang tamu, Pak. Saya sudah kecil itu keluar rumah, ngambil apa, Pak? Pasir. Hidangan yang banyak istimewa itu diwuri pasir, Pak. Kira-kira saat niki, lek jenengan sing kados ngoten, Pak. Anake diapake, Pak? Sate tat. Nggih, mana hidangan istimewa kan nggak mungkin masak sendiri, bisa beli semuanya, Pak. Tapi yang keluar dari ibunya itu kata-kata luar biasa. Pergilah. Semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Jadi, Pak, namu ini ingkang medal ngoten, Pak. Saged ya tat, ya saged nyatanya, Pak. Ngaten. Diamini malaikat dados, Pak. Nggih, barakallah. Niku contoh, Pak. Kata-kata yang bagus. Yang keempat, mengubah cara kerja otak anak. Jadi kalau sering bentak, sering kata-kata buruk, itu akan bisa merubah cara kerja otak anak. Bisa jadi bodoh tadi, Pak. Nggih. Yang kelima, kata-kata kasar bisa pengaruhi kesehatan fisik anak. Jadi bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik anak. Makatan barakallahu fikum. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari terus kita berkata-kata yang baik. Wong kepada seluruh manusia loh, Pak, baik mukmin atau kafir. Itu saja Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Apa ayatnya itu? Waqulu linnasi husna, ya? Betul, Ustaz, ya? Mana, Ustaz? Waqulu linnasi husna, betul nggih? Itu dalam untuk seluruh manusia nggih, Pak. Itu Allah berfirman waqulu linnasi husna. Itu Al-Baqarah. Al-Baqarah turun di termasuk Madaniyah nggih, Pak. Turun setelah hijrah.
Jadi setelah kaum muslimin dan Rasulullah mendapatkan kemenangan, kenikmatan hidup, itu di Madinah. Itu Allah firmankan kepada kaum mukmin ketika itu, katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang husna, baik. Termasuk pula dalam surat Al-Isra Allah pun berfirman, qul li ibadi yaqulu billati hiya ahsan wa qul li ibadi yaqulu billati hiya ahsan. Katakan kepada para hambaku agar mereka mengatakan kepada para manusia dengan perkataan yang hasan. Kalau Bani Israel, surat Al-Isra gitu, Pak, itu turunnya ketika Rasulullah belum hijrah, berarti masih fase Makiyah, Pak. Jadi ketika itu masih kondisi sulit. Maka faedah dari dua ayat ini, Pak, baik kondisi kita lapang ataupun kondisi kita sulit, baik kondisi mudah ataupun sulit, kondisi ekonomi sulit ataupun mudah, Pak, tetap katakan kata-kata yang baik kepada anak-anak kita. Jangan ketika kemudian orderan kita nggak segera terkirim. Kalau orang yang mebel itu nggak segera kirim, Pak, bosnya nggak segera minta uang belum cair, sedangkan tukang kayu udah nyendol-nyendol kita, kapan aku ke THR. Jangan kondisi itu membawa kepada rumah tangga kita sehingga kita katakan kepada anak dengan kata yang kasar, enggak, Pak. Jadi kondisi sulit, kondisi mudah, upayakan, Pak, untuk mengatakan kata-kata yang baik. Saya berlatih, mari sama-sama berlatih. Saya juga sama berlatih, ya, Pak. Dan saya terbiasa mengatakan kata-kata tinggi, Pak. Kayak kata usia, Pak. Jadi mungkin nasihati anak yang mungkin juga tinggi. Biasa jadi kata-kata tinggi tidak masalah. Yang penting diatur dalam hal apa kita marah, kata-katanya yang baik. Jangan sampai kemudian kita menggunakan kata-kata yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, sehingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di dunia dalam kondisi yang baik, dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan nanti biar ditutup Ustaz Faris. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.